Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sultan akan menyampaikan penelitian internal skema kerjasama dalam negeri TA 2023 sampai 2024, kerjasama antara Universitas Mercu Buana dengan Universitas Nasional Jakarta. Judul yang kami angkat adalah pengaruh transformation leadership dan job satisfaction terhadap organizational citizenship behavior dengan organizational commitment sebagai variabel mediasi. Tim peneliti dari Universitas Mercu Buana yaitu adalah Muhammad Sultan, saya sendiri, kemudian Dr. Irfan Noviandi Aulia, SCMMCH RP, dan Dr. Kandidat Eko Tama Putra Salatian SCMM. Sedangkan dia mitra adalah Asosiat Profesor Dr. Subur Karyato Tun SCMM dari Universitas Nasional. Untuk saya sampaikan di awal bahwa penelitian internal skema kerjasama dalam negeri ini antara Mercu Buana dengan nasional, saat ini artikelnya sudah di-accepted dan insya Allah tanggal 24 September besok itu terbit di Sinta 2 di JABM, Jurnal Administrasi Business Management di IPB University. Next. Disampaikan yaitu adalah pekerja yang memiliki OCB cenderung akan berusaha lebih keras dan melakukan lebih dari apa yang diwajibkan dari mereka. Pekerja yang menerima tujuan dan nilai-nilai perusahaan serta meningkatkan upayanya untuk bekerja keras demi keuntungan perusahaan dan tentu bangga dengan perusahaannya. Kesediaan karyawan untuk mengambil peran yang melebihi peran utamanya dalam suatu organisasi disebut sebagai pekerja ekstra atau perilaku peran yang lebih, yaitu adalah OCB tadi. Ketidakstabilan naik turunnya kinerja pegawai dapat terjadi karena kurangnya disiplin kerja. Salah satunya disiplin kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah komitmen. Komitmen organisasi sangatlah penting. Organisasi berharap pegawai dapat bekerja maksimal sesuai dengan tujuan organisasi dengan mentaati peraturan yang ada dan tentu berkomitmen sepenuh hati untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Ketika pegawai dalam suatu organisasi memiliki OCB, maka mereka mengendalikan diri dan tidak seukurnya demi kepentingan organisasi. Dan tahun 2023 istilah OCB pada tindakan yang dilakukan karyawan secara bebas tanpa paksaan dilanjutkan oleh Rohman et al. 2023, Scudi dan Oliver 2016, dan seterusnya. Harapannya perilaku tersebut akan meningkatkan efektivitas perusahaan menurut Langton et al. 2013 dan Mariam et al. 2021. Untuk itu OCB diperlukan yang mengharuskan karyawan bekerja baik pada tugas yang diberikan maupun di luar tugas itu sendiri. Perilaku peran ekstra ini disebut OCB menurut Robin dan Jacques 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja terhadap OCB dan komitmen organisasi sebagai mediasi pada perusahaan gas negara. Berikut adalah riset di mana untuk transformasi leadership terhadap OCB menurut Humphrey 2012 berpengaruh positif, termasuk dengan tapi berbeda dengan penelitian dari Celestina 2022 di mana kepemimpinan transformasi leadership berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap OCB. Sedangkan organizational commitment menurut Gamar 2012 kepuasan kerja dan komitmen memiliki pengaruh signifikan terhadap OCB dengan keseluruhan dimensinya, ya, berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan job satisfaction
Menurut Sangkron dan Naami 2009 menyatakan bahwa kepuasan kerja berkorelasi positif dan signifikan terhadap OCB. Karenanya, rumusan masalah yang kami ajukan adalah apakah transformational leadership dan job satisfaction berpengaruh terhadap OCB. Kemudian, apakah transformational leadership dan job satisfaction berpengaruh terhadap organizational commitment. 5 adalah organizational commitment berpengaruh terhadap organizational citizenship behavior OCB. 6 adalah apakah organizational commitment mampu memediasi pengaruh transformational leadership terhadap organizational commitment. Saya ulang. Apakah organizational commitment mampu memediasi pengaruh transformational leadership terhadap OCB? Dan terakhir adalah apakah organizational commitment mampu memediasi pengaruh job satisfaction terhadap OCB. Berikut adalah kerangka dan hipotesis, di mana di sektor atau di slide sebelah kanan adalah kerangka konseptual dan sedangkan untuk kirinya adalah OCB. Saya akan membacakan yang untuk hipotesis OCB-nya. H1 bahwa transformational leadership berpengaruh positif signifikan terhadap OCB, job satisfaction berpengaruh positif signifikan terhadap OCB, transformational leadership dan job satisfaction berpengaruh positif signifikan terhadap organizational commitment. Dan kelima, organizational commitment berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Keenam adalah transformational leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational transformational leadership berpengaruh positif signifikan terhadap OCB dengan organizational commitment sebagai variabel mediasi. Begitu pula dengan hipotesis 7, job satisfaction berpengaruh positif signifikan terhadap organizational citizenship behavior OCB dengan organizational commitment sebagai variabel mediasi. Sedangkan metode sendiri adalah perancangan penelitian ini kami awali dengan mengidentifikasi permasalahan di lokasi penelitian, merumuskan masalah, mengembangkan teori dasar untuk memperkelasan variabel. Populasi penelitian ini adalah karyawan anak perusahaan gas negara dengan menggunakan teknik sampling jenuh berjumlah 152 karyawan. Selanjutnya survei dilakukan dengan metode kuesioner dan menggunakan metode analisis PLS. Sedangkan data primer dan sekunder dikumpulkan melalui survei online yang menggunakan skala Likert mulai dari 1 sampai 5. Setiap item variabel sedikit dimodifikasi dan diambil dari penelitian sebelumnya yang tidak tergantung pada mediator. Kami ambil dari Rohman et al. 2022, Karyatun et al. 2023, Arif dan kawan-kawan 2023 dengan indikator yang terlampir dari slide kami. Sebelum digunakan, kuesioner diperiksa validilitas dan reliabilitasnya dan sebagainya. Saya mengutip dari Henlin dan Kaplan 2019 dan Statsoft 2019, termasuk untuk menilai validitas konvergennya menggunakan dari teorinya Sugiono, di mana lebih dari 0,7 dan seterusnya. Untuk reliabilitas komposit dan seterusnya sesuai dengan yang ada di dalam slide. Selanjutnya, berikut adalah karakteristik responden yang kami gunakan selama penelitian. Dari 152 sampel atau responden, didominasi adalah pria 81 orang, sedangkan wanita 71 orang. Sedangkan di rentang usia yang tertinggi adalah 33 sampai 40 tahun, yaitu 70 responden. Untuk pendidikannya sendiri tertinggi adalah di S1, di mana berjumlah 91 orang dari 152 pegawai atau responden yang kami jadikan sampel.
Sedangkan goodness of fit model itu terlampir dalam slide bawah di tabel. Saya lampirkan langsung di AVE, Combat Alpha, Composite Reliability, dan R-Square, di mana masing-masing telah memenuhi syarat untuk. Salah satunya adalah di R-Square, di mana komitmen memiliki R-Square 0,843, sedangkan OCB-nya sendiri adalah R-Square-nya adalah 0,846. Berikut adalah pengujian hipotesis di mana akan sebagai berikut. Transformational positif, kemudian job satisfaction positif kan dengan maksud leadership organizational commitment positif signifikan, job satisfaction terhadap organizational commitment positif signifikan, dan organizational commitment terhadap OCB hasilnya positif signifikan. Sedangkan job satisfaction di mediasi organizational commitment terhadap OCB hasilnya adalah unmediated, sedangkan transformational leadership di mediasi organizational commitment terhadap OCB hasilnya adalah mediasi parsial. Di sebelah kanan slide adalah gambar uji bootstrapping, tapi saya tidak menjelaskan detail karena saya sampaikan langsung di kesimpulan slide. Penilaian ini menyoroti bagaimana kepemimpinan transformational dan kepuasan kerja dianggap memiliki hubungan yang signifikan dengan OCB, padahal kenyataannya tidak. Saya ulang kembali karena ini menarik. Penelitian ini menyoroti bagaimana kepemimpinan transformational leadership atau kepemimpinan transformational dan kepuasan kerja dianggap memiliki hubungan yang signifikan dengan OCB. Namun kenyataannya tidak. Kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap OCB di penelitian kami. Hal ini juga pentingnya peran OCB dalam organisasi, khususnya di industri gas alam, mengingat kondisi global di seluruh dunia. Kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap OCB. Seorang pemimpin perusahaan akan dengan mudah menjadi OCB karyawan. Apakah kegiatan transformasi sosialisasi perusahaan dapat selesai tepat waktu? Hasilnya, terdapat cukup waktu untuk menyesuaikan diri dengan inisiatif bertransformasi yang diprakarsai oleh kepemimpinan, khususnya dalam studi yang menyoroti efektivitas koordinasi internal. Karyawan yang pada akhirnya memahami atau meyakini perlunya inisiatif perusahaan yang dipimpin oleh kepemimpinan juga menjadi khawatir akan hal ini. Perasaan tersebut menjadi stimulus dalam proses perubahan, sehingga menimbulkan perasaan nyaman, meningkatkan peluang ekonomi, dan pertumbuhan posisi manajerial karyawan tertentu. Selain itu, penelitian ini juga memiliki kontribusi teoritis. Dalam teori pertukaran sosial merupakan salah satu bagian ilmu di bidang perilaku organisasi yang ingin dibahas dalam penelitian ini. Untuk mencapai OCB terbaik, pemimpin dan pengikut harus mengkomunikasikannya pemahaman satu sama lain. Karyawan akan berkomitmen terhadap perusahaan dan merasa puas dalam pekerjaannya. Bekerja dengan OCB cenderung akan berusaha keras dan melampaui apa yang diminta dari mereka. Semua faktor OCB yang berkaitan dengan kepuasan kerja dan komitmen organisasi dipengaruhi oleh secara signifikan oleh komitmen organisasi, sehingga manajemen akan terus mendorong terciptanya kinerja yang harus diusahakan. Komitmen organisasi yang tinggi ditunjukkan oleh pekerja yang berusaha lebih keras untuk bekerja demi kepentingan perusahaan, memegang teguh tujuan dan nilai-nilai yang menjadi pedoman, serta bangga terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Elemen tambahan yang dapat menyebabkan OCB adalah komitmen organisasi. Pemberian fee dan reward akan semakin meningkatkan kepuasan kerja karyawan terhadap OCB. Salah satu penerapan hubungan antar manusia adalah dengan selalu mempertimbangkan biaya atau pengorbanan.
tentu dengan imbalan reward dan benefit tadi yang diperoleh dari interaksi tersebut. Untuk selanjutnya, terakhir saya akan menyampaikan hasil hasilnya yang terakhir tadi, bahwa keterkaitan itu dapat mempengaruhi keberlanjutan atau kemampuan dari OCB sendiri untuk lebih meningkat lagi. Nah, di akhir kata saya sampaikan untuk kerjasama dalam negeri ini antara tim kami dari Unitas Mercu Buana dengan tim dari Unitas Nasional, semoga ini akan berlanjut ke depannya. Dan terima kasih juga untuk mahasiswa-mahasiswa kami yang turut serta dalam penelitian ini, yaitu adalah Adisti Bumayro, kemudian Irma Yunita, dan Muhammad Silhan Taulon. Ketiganya mampu membantu saling bersinergi ketika proses penelitian ini berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.